Hai mates, inilah 35 setting penting cara membuat channel YouTube tahun ini buat kamu YouTuber pemula hanya menggunakan HP aja. Gua akan share cara membuat channel YouTube step by step mulai dari nol, lengkap dengan cara settingnya dan mana setting yang penting agar video dan channel kamu bisa keluar di halaman pencarian YouTube. Supaya nanti kamu bisa memenuhi syarat monetisasi dan juga bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dan buat kamu yang udah punya channel, cek juga langkah-langkah di video ini ya. Karena jika ada langkah yang kelewatan atau lupa kamu setting, mungkin aja video dan channel kamu bisa nggak keluar di halaman pencarian loh. So make sure kamu cek juga ya. By the way, kamu bisa pakai HP apa aja, nggak usah terlalu mahal. Yang penting bisa dapat update dari YouTube udah cukup. Oke, langsung aja kita mulai tutorial YouTube-nya sekarang. Yuk, kita belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Mates, video ini agak teknis ya. Jadi buat kamu yang baru belajar pertama kali, saran gua nontonnya diulang beberapa kali. Dan jangan lupa juga di klik like dan share video ini ke WA kamu sendiri agar nanti gampang nyarinya. Gue juga mau bantu mempromosikan channel kamu di video ini. Caranya gampang banget. Sesudah nonton video ini sampai habis, langsung aja komentar yang relevan dengan video ini ya. Dan nanti komentar yang paling bagus akan saya pin di video ini. Agar channel kamu juga bisa dapat promosi gratis. Dan bisa dilihat oleh semua penonton di video ini. Oh iya, saya juga akan review beberapa channel kamu, para subscribers Michael Sugiarto di video ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Setting yang pertama. Yuk! Oke, langsung aja ke langkah pertama dari 35 langkah setting penting cara membuat YouTube channel buat tahun ini ya. Nah, yang pertama guys ya, kamu make sure dulu kamu buka akun YouTube kamu di HP. Kalau kamu sudah buka akun YouTube kamu di HP, pastikan akun YouTube kamu itu yang paling update ya. Nah, caranya simple guys, kamu tinggal masuk aja ke Google Play Store, kemudian klik update kalau ada tulisan update. Ya, nanti kalau udah terupdate berarti itu yang paling baru. Nah, kalau akun YouTube-nya sudah terupdate, saran saya adalah kamu tinggal masuk aja lagi ke akun YouTube dan kemudian nanti pilih di bagian akun dan di situ ada tulisan tambahkan akun. Loh Pak, kenapa nggak pakai akun tersebut? Ya saran gue lu bikin akun YouTube yang khusus memang untuk ngupload ya. Kan sekarang biasanya akun kamu adalah akun personal. Saran gue tidak dicampur guys ya. Jadi dibuat akun yang baru. Oke, langkah pertama untuk menambahkan akun adalah kamu klik aja di sini untuk diri sendiri ya kan. Dan kemudian kamu tulis aja nama depan dan nama belakang kamu ya. Terserah mau namanya apa, nggak ada masalah. Saran gue ini mungkin disamakan dengan nama channel YouTube kamu nanti ya. Jadi nggak ada masalah sih namanya bener-bener apa enggak. Cuma yang paling penting di sini guys ya, tanggal lahir. Tanggal lahir pastikan minimal 18 tahun. Karena kalau nggak 18 tahun, kamu nggak bisa dapet AdSense ya. Jadi saran gue minimal 18 tahun di sini. Kemudian tulis juga dia punya gender ya kan. Gendernya itu cewek apa cowok ya biasa lah ya, terserah kamu. Nah saran saya kalau gender jangan dipalsuin ya guys ya. Harus gender yang bener, oke? Oke, next dia akan keluar alamat Gmailnya. Nah, tinggal pilih aja mau yang mana ya. Dan kemudian bikin sandi ya. Sandinya ini kalau bisa agak sedikit campuran ya. Ada huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, dan kemudian juga ada kayak kode khusus gitu ya. Nah, ini menurut gua paling aman ya. Jadi jangan bikin sandi yang gampang diingat orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang diingat artinya gampang ditiru juga. Jadi hati-hati, apalagi akun YouTube ini adalah akun yang menghasilkan uang buat kamu ya. So pastikan kata sandi kamu aman, oke? Kemudian tinggal next aja sampai kembali ke aplikasi YouTube. Oke, kalau kamu sudah kembali ke YouTube, tinggal klik aja masuk ke channel Anda. Nah, di sini tinggal diupdate aja, ada foto, ada nama, dan kemudian ada sebutan channel ya. Nah, ini nama adalah nama channel Anda. Jadi pastikan nama yang unik dan menarik ya. Jangan bikin kayak namanya tuh susah misalnya. ABCD_1234. Aduh, jangan bikin seperti itu ya. Jangan pakai underscore dan jangan pakai yang susah disebut ya. Kalau bisa sesuatu yang gampang dan menarik. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal pergi ke Google atau ChatGPT aja. Minta usulan nama ya, minta usulan nama nanti biasanya keluar tuh ya. Terus kamu coba satu-satu yang mana yang paling menarik dan paling gampang diingat orang. Kalau sudah selesai tinggal klik aja buat channel ya. Nah kemudian kamu langsung masuk nih ke dalam dashboardnya. Kemudian sesudah itu kita perlu setting channelnya. Nah, setting channelnya ini adalah kamu perlu klik tanda pensil, kemudian di situ kamu pilih dulu untuk klik channel art ya. Nah, channel art ini untuk gambar profile sama channel artnya, saran gua lu bikin pakai Canva ya. Karena kenapa? Canva udah ada template-nya, gampang banget dan juga Canva itu asik banget karena template-nya itu udah cocok baik itu di HP, baik itu di laptop ataupun juga di TV ya. Jadi udah disesuaikan semuanya. Tinggal kamu bikin terlebih dahulu di Canva, kemudian kamu tinggal upload, ditaruh di HP kamu dan kemudian tinggal di setup aja. Simple kan? Nah, kalau channel art sama gambar profile kamu udah diberesin, next adalah deskripsi channel. Nah, deskripsi channel seperti yang gua ngomong sebelumnya, gampang banget. Kamu bisa lihat channelnya orang lain, ditiru, ya kan? Dirubah aja dengan nama kamu, atau kamu pakai ChatGPT ya. Simple, menurut gua seperti itu aja. Jadi jangan pusing-pusing, yang penting dilewatin dulu ya. Kemudian next, jangan lupa aktifkan privasi, ya kan? Supaya bisa dilihat oleh publik dan kemudian kamu tinggal balik lagi. Ya udah, selesai deh ya. Setting channel pertama udah beres. Congratulations!
Oke, sekarang kita akan upload video pertamanya kita lewat HP. Dan caranya simpel banget, kamu tinggal balik lagi aja dan kemudian kamu lihat ke bawah, di situ ada tanda plus ya, tinggal diklik aja plus dan kemudian pilih yang upload video. Saya pakai upload video panjang ya. Kalau upload video short kamu juga bisa, cuma di sini saya pakai yang video panjang aja biar lebih gampang dapat jam tayangnya. Alasannya kenapa? Gue udah bikin di video ini, nanti kamu bisa nonton aja ya. Tapi saran gue untuk pertama kali pemula pakai video panjang aja. Kemudian kamu pada saat ngupload video di sini kamu lihat ya, kamu bisa tambahin thumbnail, kemudian kamu bisa rubah deskripsinya, judulnya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kali kita akan coba adalah rubah thumbnailnya dulu. Nah, rubah thumbnail ini karena kamu baru pertama kali, kamu perlu verifikasi nomor telepon. Jadi udah diverifikasi, nanti dapat OTP, tinggal dimasukin situ. Sesudah itu baru bisa muncul thumbnailnya ya. Jadi thumbnailnya tuh udah langsung berbeda gitu ya. Dan kemudian next, tinggal kamu rubah aja dia punya judul dan deskripsi. Ini menurut aku perlu kamu riset dulu ya, kira-kira judul apa yang menarik dan juga deskripsi yang menarik, kemudian teksnya juga ya kan, supaya ini bisa gampang muncul di halaman pencarian. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya supaya bisa masuk ke halaman pencarian, kamu bisa nonton video yang di sini juga ya kan. Di sini gua kasih tahu gimana caranya supaya kamu bisa monetisasi cepat dan juga muncul di halaman pencarian dengan cepat ya. Kemudian next selanjutnya, kalau kamu udah beresin itu semua 1 2 3 ya kan, dia punya thumbnail udah, dia punya judul udah, deskripsi udah, dan kemudian teksnya udah ya kan. Tinggal kamu klik next dan kemudian ubah visibilitas video ke public ya. Nah, di sini ada pilihan sebenarnya kayak untuk Premiere ya. Cuma saran gua, lu nggak perlu Premiere duluan ya kan, karena kenapa? Lu belum punya subscriber. Jadi nggak ada gunanya Premiere ya kan. Jadi langsung aja setup ke public. Dan don't worry guys ya, video 1 2 3 lu pertama biasa juga nggak terlalu banyak yang nonton kalau menurut gua sih ya kan. Yang penting upload aja dulu, ada kegiatan dulu ya. Dan kemudian next, aktifkan filter komentar yang tidak sopan ya kan, supaya jangan banyak spam yang masuk ya. Jadi pastikan kamu update juga dia punya filter komentar. Dan next, kemudian kamu tentukan penontonnya guys ya. Pilih yang bukan buat anak-anak, oke? Cuman kalau misalnya video kamu memang buat anak-anak, saran saya tetap pilih yang buat anak-anak. Kenapa? Karena nanti AI-nya YouTube bisa mendeteksi. Dan kalau kamu sampai ketahuan, kamu ngakunya bukan buat anak-anak videonya, tapi videonya itu video anak-anak ya kan? What happen is nanti kamu akan kena strike dari YouTube. Dan kalau kena strike 3 kali, channelmu bisa dihapus. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Dan kemudian pembatasan usia. Jangan batasi video kamu untuk 18 tahun ke atas kalau pengen lebih banyak orang nonton. Tapi again, sekali lagi hati-hati, kalau misalnya video kamu memang buat 18 tahun ke atas, ngaku aja. Tapi kalau enggak, ya kan, saran gua ya udah jangan ya kan. Lebih bagus semua usia boleh, oke? Tapi kalau kamu memang 18 tahun ke atas, mendingan ngaku. Nanti kalau ketahuan bisa kena strike. Oke guys, sebelum kita lanjut, gue pengen nge-review dulu beberapa channel subscribers kita di sini. Nah, yang pertama ini ada Mancing Hura Hura. Halo Mancing Hura Hura, thank you udah jadi subscribers ya. Nah, ini kalau kita lihat dia udah ada channel artnya, oke. Cuman dia punya foto profile gelap nih guys ya, gelap. Padahal gue pakai layar yang cukup bagus di sini ya. Saran gue, jangan ikannya di depan, muka lu nggak kelihatan ya. Kenapa nggak muka lu aja taruh kayak gini ya, atau something kayak gitu. Jangan tutupin muka lu ya. Jadi dibikin agak terang ya. Kemudian ini 1180 subscribers, luar biasa. 100 video tapi belum monet ya kan. Kok tahu Pak? Yes, gue tahu. Oke. Kemudian kita klik di sini video ya. Kita lihat di sini yang paling populer cuma 2000 views, oke. 10 menit, 11 menit, 6 menit, 5 menit, oke. Kemudian yang menurut gue juga salah adalah dia ngupload YouTube Shorts. Nah ini dia, begitu lu ngupload YouTube Shorts ya, YouTube Shorts akan menyedot views dari YouTube Long lu. Cuma gue ngerti sih, memang kalau misalnya lu agak males ngupload YouTube Long, coba karena gue lihat di sini 4 minggu lalu, jadi sebulan cuma 2 ya, kalau gue lihat di sini ya. Sayang menurut gue, kalau bisa seminggu minimal 1 atau seminggu bahkan minimal 2 menurut gua, oke? Nah, memang sih kalau gue lihat udah konsisten, cuma ya karena yang nonton sedikit cuma 100, 40, 68, 52 ya mungkin agak jadi males gitu ya. Gue paham banget, oke? Tapi YouTube Shorts ini yang jadi buah si malakama. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah mungkin YouTube Shorts lu bisa dapat 11.000, puluhan ribu ya kan gitu ya. Dan orang udah cukup seneng gitu ya. Tapi YouTube Shorts ini guys, ini apa ya, kalau misalnya pun lu udah dapet duit dari YouTube Shorts, itu duitnya nggak gede guys, kecil banget ya kan. 1 juta views cuma 100.000. Beda dengan 1 juta views dari YouTube Long, lu mungkin bisa dapet jutaan rupiah guys, ya. Jadi beda bumi dan langit. Jadi saran gua adalah lu pisah antara YouTube Shorts dan YouTube Longnya lu, oke? Itu yang pertama. Nah sekarang gue lihat dari video YouTube Longnya lu, menurut gue ini depannya tidak menarik, tidak ada hooknya.
Ya, tidak ada hooknya, tidak ada sesuatu yang bikin orang wow dan pengen nonton sampai akhir ya. Depannya itu slow banget menurut gua, dan lu cuma kenalan doang dan nggak ngomongin apa-apa. Kenapa orang mesti nonton video ini? Ingat ya guys ya, hook itu sangat penting baik di long maupun short. Nah ini kebalikan dengan YouTube Shorts-nya. YouTube Shorts-nya ini ada hooknya guys. Jadi kenapa YouTube Shorts lu ada hook tapi YouTube Long lu nggak ada ya? Tinggal diperbaiki di situ aja ya. Semoga membantu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke channel selanjutnya. Yuk. Oke, channel selanjutnya yang kita review adalah dari Azrin Family. Halo Azrin Family, thank you udah jadi subscribers Michael Sugiarto. Ini kayaknya masih baru banget ya, baru 6 video guys. 572 subscribers. Wow, 6 video udah 500 subscribers, luar biasa. Thank you banget ya. Dan ini kalau gue lihat channel artnya kayak kepotong gitu kepalanya. Kenapa begini? Ya itu dia ya guys ya. Karena kamu langsung ngupload nggak pakai template ya. Saran gue lu pakai template di Canva aja biar lebih bagus itunya. Biar apa? Istilahnya kelihatan mukanya ya. Kalau ini nggak kelihatan mukanya. Atau sengaja mungkin ya, cuma kelihatan muka anaknya aja. Oke, nah kalau kita lihat di sini dia ngupload video long dan video shorts lagi. Again ya kan, gue sangat tidak menyarankan. Oke, tapi ini kayaknya kok hebat ya. 1.400, 2.500 untuk YouTube longnya. Nah saran gue, karena YouTube shortsnya masih belum terlalu banyak, mendingan dihapus aja deh ya kan. Karena gue takutnya lama-lama akan nyedot nih, nyedot views dari YouTube longnya ya. Jadi saran gue ini kalau mau dibikin ya dipisah aja. Oke, gue udah ngeliat video long dan video shortsnya, dan ini menarik ya guys ya. Karena video longnya ini kayaknya malah nggak ngomong terlalu banyak. Cuman yang perlu diperbaiki gini ya, di depannya ini menurut gue kayak apa? Dia punya bumper yang model ini nih, ini terlalu panjang menurut gue ya. Dan kayaknya nggak perlu. Oke, dia nggak ngomong, jadi cuma tulisan aja begini. Jadi ada yang model kayak gini, kayak di Jepang tuh banyak ya, dan cukup rame. Oke. Jadi cuma kayak main-main aja seperti ini. Coba mungkin ambil referensi ya. Ada beberapa channel YouTuber Jepang yang family juga modelnya kayak gini ya kan, nggak banyak ngomong, main lagu aja dan kemudian tulisan-tulisan. Dan kalau kamu misalnya udah nggak ngomong, saran gue tulisannya ini pakai bahasa Inggris aja. Tapi Pak, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Udah pakai ChatGPT ditranslate ya, gampang menurut gue. Oke? Dan ini viewsnya kalau udah ribuan gini menurut gue sih cukup bagus ya. Gue nggak ngerti ya, lu main oplos atau lu main apa gitu. Tapi ini kalau bener real, organik, artinya bagus. Diterusin terus ya. Dan kemudian di depan ini yang menurut gue juga kurang adalah tidak ada hooknya. Padahal ini yang menarik ya. Kalau lu bikin video shortnya di sini ada hooknya. Di depan ini ada hooknya, ada bikin apa ya, kenapa dia tidur dan sebagainya. Menarik ya kan, tapi di video long lu kagak ada. Lu malah taruh yang kayak gini ya kan. Jadi jangan ya. Coba dipikirin ya, gimana caranya supaya dari depan ini aja udah bikin penonton itu pengen nonton terus ya. Intinya gitu, hooknya diperbaiki ya. Oke, sukses selalu ya. Yuk kita langsung lanjut. Oke, setting penting selanjutnya adalah tentang monetisasi channel. Untuk ini saran gue lu download dulu yang namanya YouTube Studio. Jadi YouTube Studio ini ada sebuah aplikasi yang terpisah dari YouTube ya. Caranya gampang, lu tinggal ke Play Store, cari aja YouTube Studio, di download ya kan, update yang paling baru. Nah nanti kalau udah ke download, tinggal login aja ke kamu punya Gmail yang tadi, yang buat YouTube tadi, dan nanti langsung kelihatan statistiknya. Nah, kalau misalnya itu sudah monetisasi, biasanya data-datanya lebih lengkap. Tapi karena kamu baru sama sekali, ya itu nggak terlalu lengkap. Di sini kalau kamu mau lihat monetisasinya, caranya gampang. Kamu pencet aja yang paling kanan bawah, tulisannya Earn, ya kan? Klik aja di situ. Nah, di situ nanti keluar tuh, ya kan? Keluar langkah-langkah atau syarat yang diperlukan untuk monetisasi. Seperti kamu lihat di situ, 1000 subscribers, 4.000 jam tayang atau 10 juta views ya, 10 juta views untuk shorts dalam waktu 90 hari dan 4.000 jam tayang dalam waktu 365 hari. Dan nanti kamu tinggal klik aja di situ, ingetin saya di email. Jadi nanti kalau misalnya kamu udah mencapai itu, kamu dapat email bahwa kamu bisa apply YouTube Partner. Nah, kalau kamu udah mencapai monetisasinya, tinggal apply aja YouTube Partnernya, tinggal diikutin langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah lebih lanjut mengenai gimana cara apply YouTube Partner, ya kan, kamu bisa klik video yang di sini ya. Nah, kalau kamu sudah memenuhi syarat monetisasi, oke, kamu tinggal siapkan data-data aja ya. Yang pertama, siapkan data-data untuk Google AdSense. Yang pertama, data diri Anda dan juga rekening bank Anda ya. Mesti punya rekening bank guys, oke? Dan kalau misalnya kamu di bawah 18 tahun, coba menggunakan rekening bank atau data-data diri dari mungkin orang tua kamu atau kakak kamu gitu ya. Kemudian daftar Google AdSense, nanti langsung aja klik dari halaman YouTube ya kan, masuk ke Google AdSense, kemudian tinggal didaftarin di situ dan kemudian tinggal ditunggu aja apakah nanti disetujui apa enggak. Kalau sudah disetujui, congratulations ya kan, nanti video-video kalian ada tanda dolar hijaunya ya. Artinya apa? Artinya sekarang kamu dapat bagi hasil iklan dari YouTube. Nah, kapan kamu dapat duitnya? Kamu akan dapat duitnya pada antara tanggal 21 sampai 26 setiap bulannya, ya kan? Dan duit yang didapat ini adalah duit yang didapat dari Google AdSense
di bulan sebelumnya. Oke, jadi bulan sebelumnya penghasilannya itu dikirimkan di bulan berikutnya pada tanggal 21 sampai dengan 26. Nah, dikiriminnya berapa sih? Minimal kamu harus terkumpul 1,3 juta. Oke, kalau udah terkumpul 1,3 juta, itu nanti akan langsung ditransfer ke akun bank kamu ataupun juga akun Dana kamu. Kalau dalam sebulan belum dapat 1,3 juta, misalnya coba dapat 400 ribu, 500 ribu, tenang aja, itu akan dikumpulin, diakumulasiin oleh Google AdSense ya. Jadi nanti kalau udah sampai 1,3 juta, akan otomatis ditransfer ke akun banknya kamu. Mantap kan? Nah, langkah terakhir sesudah monetisasi adalah kamu kepengen video-video kamu itu bisa dapat lebih banyak views. Kenapa lebih banyak views? Ya, karena kalau lebih banyak views artinya dapat duit AdSense-nya lebih banyak. Jadi AdSense itu dihitung dari yang namanya cost per mil atau setiap 1000 tayang ya. Jadi advertiser itu bayar setiap 1000 tayang, misalnya dia bayar 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, 30 ribu ya kan. Dan kamu dapat bagi hasil daripada itu. Kalau di Indonesia dapatnya tuh kurang lebih sekitar 8.000 sampai 10.000 average ya. Ada yang lebih tinggi, bahkan ada yang lebih kurang, oke. Tapi bisa dapat sekitar 8.000. Let's just say kamu dapat 9.000 rupiah lah ya setiap 1000 kali tayang. Artinya kalau kamu mau dapat duit yang lebih banyak, ya kamu perlu bikin video-video yang lebih banyak views-nya. Nah, untuk bisa bikin video yang lebih banyak views-nya, caranya simple adalah kamu perlu tahu apa sih yang pengen dilihat orang, apa sih yang pengen ditonton orang. Nah, kalau kamu tertarik belajar gimana caranya untuk ningkatin views dan dapat subscribers yang banyak, saran gue adalah kamu bisa ikutan kelas untuk belajar YouTube bareng gue. Ya, gue akan spill rahasia-rahasia gue ngerintis YouTube Teknobi mulai dari nol hingga sekarang punya 1 juta lebih subscribers. Dan including dengan channel yang baru ini juga, oke? Dan kelas ini gue cuma buka setiap 1 bulan sekali. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini kalau kamu nggak mau nunggu sampai bulan berikutnya ya. Dan caranya kalau mau ikutan langsung aja ke website ini guys ya. Klik link pendaftarannya di deskripsi ya. Nanti gua akan taruh di situ juga. Nah, itulah 35 setting penting cara membuat channel YouTube tahun ini. Buat kamu para YouTuber pemula dengan hanya menggunakan HP doang. Nah, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya dikasih like sekarang, kemudian share video ini sama teman-teman kalian juga, agar mereka juga bisa belajar ilmu berharga ini dan kamu bisa dapat pahalanya loh. Kalau kamu sudah punya channel YouTube, tentu langkah selanjutnya adalah belajar. Gimana caranya untuk dapetin 1000 subscribers dan 4000 jam tayang pertama supaya kamu bisa dapat segera monetisasi. Nah, saya juga udah bikin nih guys playlist di sini buat kamu ya kan, yang terdiri dari beberapa video pembelajaran cara monetisasi YouTube yang cepat dan benar serta kesalahan-kesalahan yang harus kamu hindari agar kamu lebih gampang belajarnya. Langsung aja diklik dan ditonton ya, agar kamu bisa lebih cepat paham dan dapat gambaran gimana caranya sih memulai YouTube dengan benar. Dan saya doakan agar kamu juga bisa cepat monetisasi tahun ini ya. Salam sukses spektakuler.